dan yang merupakan kaki dan merupakan kaki dan kita bekerja ibu bersama guru kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagai guru untuk mencerdaskan anak didik kita. Sekalipun dalam masa pandemik ini kita tidak dapat bertatap muka langsung dengan para siswa, namun kita masih dapat menggunakan beberapa fasilitas yang lain untuk menyampaikan pengetahuan kepada anak-anak didik kita seperti classroom, WhatsApp, dan juga e-learning. Jadi marilah kita bersama-sama terus tetap bersemangat, terus bekerja demi untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya sebagai pengawas di madrasah ini selalu bersama dengan Bapak Ibu untuk bekerja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ini kan masih dalam masa pandemi. Sementara Kementerian Agama menganjurkan bahwa proses pembelajaran difokuskan dalam bentuk daring atau bukan tatap muka, tapi proses pembelajaran harus berjalan. Kualitas pembelajaran tetap kita jaga, bahkan kita tingkatkan walaupun di masa pandemi COVID-19. Jadi oleh karena itu saya mau minta saran, minta pendapat dari ibu, aplikasi apa yang cocok kita pakai pada masa pandemi ini. Ya Pak, sarannya untuk menurut saya sebaiknya kita pakai sebuah platform atau media pembelajaran. Di sini kan banyak media pembelajaran seperti WhatsApp apa. Jadi kita di sini fokus ke e-learning aja Pak. Jadi kita pakai e-learning. Nah, di sini nanti kita bisa menggunakan metode project based learning atau PBL istilahnya. Jadi nanti kita bisa mengirimkan beberapa pembelajaran, misalnya melalui PDF atau PowerPoint, dan mengirimkan berbagai video pembelajaran juga. Nah, jadi nanti dalam aplikasi ini juga kita bisa mengirimkan tugas-tugas anak Pak. Jadi nanti di situ hasilnya bisa diketahui langsung. Jadi saya rasa aplikasi ini sangat mendukung untuk pembelajaran kita, dan aplikasinya pun sangat menarik menurut saya. Kalau saran saya seperti itu. Terima kasih kepada Ibu. Yang lain kami persilakan. Saya Pak, angkah baiknya saya kira ini kita terapkan Pak, karena kan sebagaimana disebutkan oleh tadi, bahwasanya walaupun kondisi kita dan keadaan seperti ini ya tidak tatap muka, namun pembelajaran ini tetap berlangsung, yaitu melalui daring. Apakah nanti kita gunakan aplikasi WhatsApp, di situ juga kita bisa kirimkan video-video dan sebagainya. Jadi saya rasa ini sangat efektif Pak, sangat tepat kita gunakan aplikasi e-learning itu sendiri. Demikian dari saya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberikan saran. Yang kuncinya kita tetap menjalankan proses pembelajaran sehingga kita ciptakan proses pembelajaran secara e-learning, kita ciptakan yang inovatif sehingga anak-anak mengikuti pelajaran di rumah pun tidak kurang kualitasnya bila dibandingkan dengan tatap muka. Metode-metode yang kita jalankan di dalam e-learning nanti yang sifatnya bisa menggairahkan, termotivasi, jadi yang inovatif. Oleh karena itu terima kasih kepada Ibu, dan mari kita terapkan proses pembelajarannya. Semoga proses pembelajaran secara e-learning berjalan dengan baik sesuai dengan pengharapan kementerian kita, yaitu Kementerian Agama. Demikian, selamat kita bekerja, semoga sukses dan sukses terus sukses. Amin.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring seperti minggu lalu, yaitu mapel IPA, materi, cahaya, dan alat-alat optik. Minggu lalu kita telah membahas tentang cermin cekung. Hari ini kelanjutannya kita akan membahas tentang cermin cembung. Untuk lebih memahami pembelajaran materi cermin cembung pada hari ini, baiklah, kamu silahkan memperhatikan video pembelajaran berikut ini. Cermin cembung adalah cermin lengkung yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cembung. Cermin cembung disebut juga cermin konveks atau cermin negatif. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah maya, sama tegak, diperkecil. Kemudian bagian-bagian cermin cembung. Perhatikan gambar. Titik M merupakan titik pusat kelengkungan cermin. Titik F merupakan titik fokus. Titik O merupakan titik pusat permukaan cermin. Jarak dari O ke F adalah jarak fokus yang panjangnya setengah jari-jari kelengkungan cermin atau R. Jarak dari titik O ke titik M adalah sumbu utama cermin atau jarak jari-jari cermin, atau disebut juga dengan R. Jarak dari titik O ke titik F sama dengan jarak dari titik F ke titik M. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan yang sama. Setelah kita mengetahui 3 sinar istimewa pada cermin cembung, baiklah, kita akan mencoba melukis bayangan pada cermin cembung. Bagaimana proses pembentukan bayangan yang terjadi pada cermin cembung? Perhatikan gambar berikut. Untuk diperhatikan bahwasannya benda selalu berada di depan cermin cembung, sedangkan bayangan yang dihasilkan akan terjadi di belakang cermin. Pada gambar ini kita lihat benda diletakkan di depan cermin. Sinar istimewa yang kita gunakan adalah yaitu 2 sinar istimewa, yang pertama dan yang ketiga. Sinar istimewa yang pertama menunjukkan bahwasannya sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sedangkan sinar istimewa yang ketiga adalah sinar datang seolah-olah
menuju titik pusat kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan cermin. Hasil perpotongan perpanjangan garis pantul yang berada di belakang cermin merupakan letak bayangan yang dihasilkan, yaitu bersifat 1. Maya, karena berada di belakang cermin. Yang kedua, bersifat tegak, sama tegak dengan bendanya. Yang ketiga, diperkecil, lebih kecil dari bendanya. Kemudian, penerapan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terdapat pada kaca spion kendaraan bermotor. Kemudian, pada pemasangan cermin cembung di tikungan atau persimpangan jalan. Kemudian, pemakaian cermin cembung juga digunakan pada mesin ATM. Dan pemakaian cermin cembung juga terdapat di pusat-pusat pertokoan serta lain sebagainya. Baiklah anak-anak, dari pembahasan singkat tentang cermin cembung, Ibu harapkan kalian bisa memahami. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian perhatikan materi cermin cembung yang terdapat di buku LKS halaman 64 sampai dengan 65. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali di kelas yang baru, yaitu di kelas 9. Pada kesempatan hari ini akan kita lanjutkan materi kita, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Adapun materi yang pertama yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah melanjutkan materi yang sudah pernah kita pelajari pada kelas 8. Masih seputar pada pelajaran tajwid. Materi kita yang pertama yaitu mad silah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, agar ananda semuanya dapat memahami apa itu mad silah. Kemudian dapat mempraktekkannya pada saat membaca Al-Quran, supaya bacaan Al-Quran kita bisa kita praktekkan dengan baik sesuai dengan ilmu atau ketentuan yang berlaku dalam ilmu tajwid. Saya ulangi sekali lagi, materi kita yang pertama adalah mad silah. Mad silah terbagi kepada 2 kalimat. Yang pertama adalah mad, yang artinya panjang, dan silah artinya bergabung. Perhatikan baik-baik anak-anak sekalian. Mad silah berlaku pada hak dhamir, ya, pada hak dhamir, khususnya pada hu dan hi. Ya, perhatikan bentuk hanya bulat, ya, dan bersambung. Kalau dia berbaris bawah atau berbaris kasrah, maka dia barisnya biasanya posisinya tegak, ya. Sementara kalau dia baris fathah atau baris atas, itu bukan mad silah, ya. Selanjutnya kita perhatikan lagi, mad silah terbagi kepada 2, ya, kepada 2.
Yang pertama maksilah qasirah. Dan yang kedua adalah maksilah tawilah. Baik anak-anak sekalian, perhatikan baik-baik. Kita bahas yang pertama yaitu maksilah qasirah. Maksilah qasirah adalah maksilah yang pendek. Qasirah itu artinya pendek. Yaitu maksilah yang terjadi sesudah bersambungnya ha dhamir dengan huruf hidup. Setelah bersambungnya ha dhamir dengan huruf hidup, itu maksilah qasirah. Atau setelah ada ha dhamir, maka di depannya itu hurufnya huruf hidup. Selanjutnya, cara membaca maksilah qasirah itu adalah 2 harokat atau 1 alif. 2 harokat atau 1 alif. Itu maksilah qasirah. Contohnya perhatikan. Innahu kana. Hu pada yang bergaris biru, ini bergaris biru, perhatikan. Hu-nya 2 harokat atau 2 ketukan. Innahu kana. Kemudian contoh yang kedua, wahdahu la syarikalah. Hu yang bergaris bawah atau yang bergaris biru. Perhatikan di depan ha dhamir tersebut ada huruf yang hidup. Selanjutnya apabila dia berbaris kasrah seperti ini. Li rabbihi lakanud. Saya ulangi sekali lagi. Li rabbihi lakanud. Ha yang berbaris atau yang saya beri tanda garis biru di bawahnya. Selanjutnya yang kedua maksilah tawilah, yaitu tawilah itu artinya panjang. Maksilah atau maksilah tawilah terjadi apabila ha dhamir diikuti oleh huruf hamzah yang hidup. Setelah ada ha dhamir, ada huruf hamzah atau huruf alif yang hidup. Perhatikan cara membacanya 2 sampai 5 harokat atau 2,5 alif. Sebagai contoh, indahu awwab. Biasanya diberi tanda pedang seperti ini. Biasanya diberi tanda pedang atau seperti alis di sini di atas ha-nya. Di depan ha tersebut perhatikan ada huruf alif yang hidup atau huruf hamzah yang hidup. Indahu awwab. Selanjutnya yang kedua, contohnya perhatikan. Malahu akhladah. Hu-nya 2 sampai 5 harokat. Yang ketiga, indahu illa bi'izni. Perhatikan baik-baik. Nih, kata kunci. Tidak terjadi maksilah pada hu atau hi apabila hu atau hi didahului huruf mati. Sebagai contoh, lihat fihi. Sebelum ha ini ada huruf yang mati, maka itu bukan maksilah. Minhu, ilaihi, anhu. Sebelum daripada ha atau hi itu dia berbaris mati, maka itu bukan maksilah, tidak tergolong kepada maksilah. Selanjutnya yang kedua, hu atau hi dengan huruf mati atau bertemu dengan huruf mati.
Perhatikan contoh. Lahul mulku walahul hamdu. Lagi bihil haqq li rabbihil a'la. Nah, ini bukan maksilah. Apabila sebelum dan sesudah ha, domir atau ha pula seperti ini, terdapat huruf yang mati. Sebagai kesimpulan materi kita pada hari ini, Anda sekalian, yang terakhir saya sampaikan, ini dia contoh maksilah qasirah dan maksilah tawilah, ya, supaya lebih jelasnya. Maksilah qasirah tadi panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Contohnya ja'alahu, 2 ya, ja'alahu dakka fa ummuhu hawiyah. Di depan ha tidak ada huruf mati, di belakang ha juga tidak ada huruf mati, dan di depan ha terdapat huruf hidup, ya, selain huruf alif kalau dia pada maksilah qasirah. Apabila pada maksilah tawilah, kita perhatikan panjangnya 2-5 harakat. Apabila kita jumpa setelah ha, hu atau hi berjumpa dengan huruf alif atau hamzah yang hidup. Sebagai contohnya kita perhatikan hadhihi ilal madinah alam yarahu ahad. Ya, ini maksilah tawilah dan ini adalah maksilah qasirah. Baiklah anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita pada materi pertama pada hari ini di kelas 9. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you fine today. Okay students, welcome to my English classroom. Baiklah anak-anak ibu sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan tetap semangat untuk belajar. Meskipun kondisi kita saat ini belum normal, dan saya harap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat dan tetap di rumah. Nah, stay at home and keep you healthy, okay? Anak-anak ibu, mungkin barangkali kalian bertanya, kenapa sih ada balon di sebelah saya, kemudian ada tulisan happy birthday di belakang saya? Nah, itu semua berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang expressing of congratulations. Baik anak-anak ibu sekalian, pasti bertanya, Bu, apa sih itu congratulations? Apa sih itu ungkapan congratulations? Nah, di sini akan saya jelaskan apa itu expressing of congratulations. Jadi, congratulations itu merupakan ucapan selamat. Nah, tujuannya biasanya itu ditujukan untuk memberikan selamat atas suatu keberhasilan atau suatu kebahagiaan seseorang. Misalnya, ada teman kamu mendapatkan nilai yang bagus, lalu kamu ucapkan congratulations for your test, selamat atas ujian kamu. Nah, seperti itu. Nah, ungkapan bisa kita gunakan ungkapan ini, congratulations. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga kalau misalnya teman saya memberikan nilai kepada kalian, saya sering tuliskan good job. Nah, seperti itu. Nah, good job ini artinya kerja bagus. Misalnya si Linda mendapatkan nilai 100, good job, you get 100 score. Nah, seperti itu. Selamat, kerja bagus, kamu telah mendapatkan nilai 100. Nah, kemudian contoh yang lain diungkapkan untuk memberikan suatu kebahagiaan kepada orang lain. Yang bagaimana sih ucapannya, Bu? Nah, seperti ini yang dituliskan di belakang. Contohnya misalnya happy birthday. Nah, apabila teman kamu berulang tahun, bisa kamu gunakan ucapkan happy birthday Linda. Nah, selamat ulang tahun Linda. Kemudian kalau misalnya ibu kamu ini merayakan hari ulang tahun hari
merayakan Hari Guru. Apa ucapannya? Happy Teachers Day. Nah, seperti selamat Hari Guru. Nah, itulah contoh-contoh ungkapan yang kita gunakan untuk memberikan selamat kepada orang lain, atau intinya contoh-contoh yang Ibu tunjukkan tadi itu merupakan sebagian kecil contoh ungkapan atau expressing of congratulation. Nah, anak-anak Ibu sekalian, mungkin penjelasan Ibu cukup jelas ya mengenai congratulation hari ini atau expressing of congratulation hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanyakan di WhatsApp Ibu. Baiklah, anak Ibu sekalian, I think that's all for today. Untuk materi kita minggu depan, kita akan membahas tentang expressing hopes and wishes. See you next time. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MCN Negeri 2 Aceh Tamiang. Bagaimana kabar semua? Apakah kalian sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat-sehat dan tetap rajin belajar ya. Selamat ya. Oke, pada kesempatan ini Mr. Alfi akan menjelaskan bagaimana cara mengupload tugas di KI3 di e-learning kalian. Nah, perhatikan baik-baik caranya. Langsung saja kita buka e-learning kalian, lalu masukkan username dan passwordnya. Oke, ini saya ambil salah satu saja passwordnya. Langsung kita login. Oke, sebelum kalian upload tugas kalian di e-learning, lebih bagus kalian screenshot dulu ya. Tahu nggak screenshot itu apa? Di screenshot supaya filenya itu lebih ringan. Oke, langsung masuk ke tugas kelas, tugas pengetahuan KI3. Nah, di sini kalian pilih yang mana, pelajaran mana yang ingin kalian upload. Oke, karena saya punya guru bahasa Inggris, jadi kita upload tes pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini bisa digeser ke kiri sedikit, lalu ada tanda icon bacaan buka warna biru, kalian buka, lalu kalian geser lagi ke kiri, kalian upload tugas sesuai dengan yang diperintahkan di timeline e-learning. Oke, ini dia contohnya. Misalnya saya mau upload ini ya. Oh, ternyata waktu pengumpulan sudah habis. Yang ini. Oke, kita pilih file, kirim tugas dokumen. Oke, pilih filenya. Kalian cari filenya di dokumen. Ambil di folder screenshot ya.
Kalau misalnya sebelumnya seperti ini, kalian cari di folder picture. Nah, ini. Lalu kalian cari folder screenshot. Oke, cari misalnya yang kalian screenshot ini tugasnya seperti ini. Kalian tandai, kalian buka. Oke, tinggal kalian kirim tugas. Nah, nanti tugasnya akan otomatis terupload di e-learning kalian. Oke, selamat mencoba, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I might lose my mind, waking when the sun's down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sobat MSN Negeri 2 Aceh Tamiang yang keren-keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik, pokoknya untuk kalian semua deh. Nah, pada minggu ini kita akan mengadakan UTS atau panjangannya ujian tengah semester. Nah, kalian nih yang keren-keren, ganteng-ganteng, cantik pasti sudah mempersiapkan pelajarannya untuk ujian ini. Nah, ujiannya akan kita lakukan melalui e-learning, yaitu dengan ujian CBT ya, bahasa kerennya CBT. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu ujian apa di hari Senin. Kita lihat dulu ujiannya. Nah, pada hari Senin ada ujian bahasa Indonesia, PPKN dan SBK. Oke, jadi ada 3 mata pelajaran di hari Senin. Oke, langsung kita buka di e-learning. Yap. Oke, kita masukkan username dan passwordnya. Kita login di e-learning. Yap, oke. Kalau sudah, kita pilih kelas online-nya di pelajaran bahasa Indonesia dulu ya. Tadi ya, bahasa Indonesia. Lalu kita lihat di ujian CBT. Nah, ini bisa kalian geser ke kiri gini ya. Kerjakan ujiannya. Nah, ujian ini bisa kalian kerjakan atau kalian mulai di jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Jadi misalnya kalian punya kendala, jangan khawatir karena kalian punya waktu panjang dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Oke, tinggal kita kerjakan ujiannya. Oke, jadi ini ujiannya. Kalau kalian lihat datanya di sini, ujiannya dimulai tanggal 21 September 2020 jam 8. Oke, dan berakhirnya jam 23 atau jam 11 malam. Oke. Soalnya 25 ya. Jadi kalau kalian mau ujian ini belum bisa ya, karena ujiannya belum bisa dimulai. Belum ada tombol mulainya. Oke, jadi seperti itu aja. Nanti kalian coba sendiri waktu ujiannya. Jika ada kendala atau masalah, silahkan hubungi guru-guru atau bisa langsung kontak ke Mr. Alfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.